Oke, halo Sobat Medcom, balik lagi sama kita di hari Senin. Senin bahas pesta bola dunia. Bahas balik lagi akhirnya. Yoi. Jadi kita hari ini bakal bahas beberapa pertandingan yang udah selesai. Iya, berlangsung match Tadi day pagi. kedua juga tuh banyak kan. Ya, terus sama jadwal berikutnya sambil bahas dikit-dikit tentang badminton juga mungkin sama MotoGP, sepeda. ya. Ada sepeda juga. Moto3. Oke, jadi langsung aja kita bahas ke hasil-hasil Piala Dunia, termasuk tim yang udah gugur juga ya. Tim gugur sama tim yang udah lolos. Dari awal berarti nih. Betul. Jadi untuk tim yang udah dipastiin gugur itu ada Tunisia sama Turki. Turki nih sebenarnya cukup mengejutkan juga ya, karena dilihat dari materi pemainnya itu harusnya Turki ada di atas angin gitu di dalam grup tersebut gitu. Kayak kita bisa sebut nama kayak Arda Güler, terus ada Kenan Yildiz juga kan. Apalagi juga ada Çalhanoğlu ya kan. Betul. Cuma entah kenapa pada Piala Dunia kali ini Turki itu kayak mainnya juga berantakan menurut gue sih, kayak aneh aja gitu. Selain karena Amerika Serikatnya yang jago dan Australianya yang bermain lumayan kuat, tapi mainnya harambol. Betul. Ya kan, cuma di sisi lain Turkinya juga nggak bisa ngembangin permainan gitu. Iya. Jadi dari match pertama itu gue inget sebelum lawan Australia dulu baru Paraguay. Padahal Paraguay itu salah satu tim yang emang lagi menurun banget menurut gue di Pildun kali ini, karena dia pun sama Australia Sama Amerika dibantai-bantai gitu. Ya, sama US. 5-1 atau berapa gol? Ya selain karena Pochettino-nya juga ngejun banget sama squad US sekarang ya. Cuma harusnya dari di babak kualifikasi itu Paraguay kan salah satu tim yang punya pertahanan yang cukup solid ya, karena dia juga dalam kualifikasi nggak kalah sama sekali gitu loh dalam babak kualifikasi Piala Dunia gitu. Walaupun emang ya itu sih, karena rekornya tuh berjelek banget, bahkan di lawan Australia 30 shot itu banyak banget. Iya. Ditambah pas lawan Paraguay juga 30 shot, jadi total 62 shot tuh nggak ada yang masuk sama sekali. Nggak ada yang masuk sama sekali gitu. Jadi Kacau. emang ini udah parah banget, karena yang kita tahu kan Turki juga salah satu tim yang emang lumayan lama juga, punya sejarah bagus juga. Iya. Akan syukur Karena 40 tahun dia belum nggak masuk Pildun, baru kali ini balik lagi, ternyata yang ngecewain, bahkan 1 poin pun nggak ada ya. Iya, 1 poin pun belum nih kalau misalnya ya lawan Paraguay sih. Iya, udah nggak bisa lah, karena match terakhirnya itu ya mereka lawan Amerika gitu. Amerika yang kita Tuan tahu rumah juga udah lolos duluan, bahkan Iya. dia udah ngalahin Paraguay sama Australia gitu. Pochettino-nya menurut lu Pochettino di US gimana, Un? Dari yang kita tahu sebelumnya Piala Dunia 2022 juga kan US nggak bisa berbuat banyak kan, walaupun ada Pulisic dan lain-lain tuh. Balogun, McKennie, cuma kan setelah ini sekarang kan yang diasuh sama Pochettino nih berubah secara style juga berubah permainannya. Bener. Menurut lu gimana, Un? Yang gue lihat emang permainan Amerika jadi lebih agresif, lebih nyerang juga gue lihat. Dan yang gue seneng itu Pochettino tuh emang dari segi taktikal tuh emang salah satu pelatih yang emang bagus gitu, bahkan cerdas bisa dibilang. Karena ya dia kemarin tuh pas lawan Australia gue inget banget dia ngejadiin si Sergio Dest dijadiin back sayap inverted gitu. Jadi ya kalau inverted tuh yang kita tahu yang main ke dalam gitu. Biasanya ada back sayap yang overlap gitu, kayak modelan Marcelo atau Dani Alves biasanya gitu-gitu lah. Tapi di Sergio Dest diarahin buat inverted, jadi lebih ke dalam, dan itu Lebih nusuk ya. iya buat create chance buat mungkin cutback atau ngasih umpan chip gitu. Karena di match lawan Australia itu Sergio Dest beberapa kali gue lihat ngelakuin shot, mungkin ada 2 kali ya.
kalau nggak salah gitu kalau kita lihat. Tapi pasti ada satu karena gue inget ada momen dia nge-shoot dan itu on target gitu. Jadi ini yang menurut gue spesialnya dari Pochettino gitu. Walaupun mungkin ya kalau emang dibandingin tim-tim kayak Prancis atau Jerman atau Secara Spanyol, iya emang kalau Amerika mungkin belum bisa. Tapi faktor pelatih ini yang menurut gue ada masih perkembangan lah ya intinya. iya, mungkin bisa ngerubah hal yang tadinya skuadnya kayak biasa-biasa aja tapi bisa ngalahin tim-tim yang diunggulin gitu. Jadi ya salah satu tim yang harus diwaspadai juga sih kalau kita lihat-lihat ya. US ya. Benar. Oke, kita sekarang beralih ke grup B mungkin ya, grup B. Oh iya, grup A Meksiko juga Iya. juga udah lolos ya Karena ke fase gugur karena udah ngalahin Korea sama Afrika Selatan. Sini juga yang lumayan menarik di grup A ini Republik Ceko yang nggak bisa berbuat banyak sih di grup A. apaan bang problem Turki? Sorry. Tanggap bedul Batman ini. Tanggapan bang problem Turki dari segi permainan. Bang Bedul Batman. Tanggapan nih. Turki gimana? Jadi dari segi Menurut lu nih salah satu pemainnya kan ada ya dari klub favorit lu gitu ya, Arda Güler yang kita tahu belakangan juga Arda tampil maksimal juga selain di klub di timnas juga sebenarnya dia tuh oke banget, bahkan dia ngelit seniornya gitu bisa ngelit, bahkan ruang ganti pun kayaknya juga megang Arda karena yang kita tahu juga berseliweran di video X juga banyak di lorong yang ada momennya Arda nyemangatin pemain-pemain lainnya gitu. Cuma sayangnya kayaknya permainan Turkinya yang aneh sih menurut gua. Iya kalau menurut gue emang dari segi pelatihnya juga mungkin nggak bisa maksimalin potensi pemain-pemain muda kayak Yildiz, terus Güler gitu. Tapi kalau menurut gue justru Güler nggak sebagus pas di Madrid, malah kebalikannya gitu. Kalau Vini, Mbappe terus Brahim di klub dari kemarin mainnya jelek gitu, bahkan sampai 0 gelar kan Madrid. Justru di klub di Pindun sekarang malah jadi bagus. Kalau ada justru malah sebaliknya di klub kayak dia sampai cetak gol lawan Bayern kan ke gawang Neuer gitu dari free kick. Jadi ya emang kalau bergantung sama individu ya gitu, kalau dianya nggak perform jadi ya itu ya pelatih sih menurut gua. Masalahnya dianya udah perform tapi permainannya tetap busuk gitu loh. 30 shot on target 30 shot ke arah gawang ya kan. Gak ada yang masuk dalam 2 pertandingan 30 shot Bang Bedul. Gimana tuh Bang Bedul? Aduh. Iya, jadi gitu ya Bang Bedul ya, karena pokoknya buat teman-teman yang suka nontonin bola Piala Dunia nih. Kita pokoknya di Medcom ada tebak skor. Buat jadi yang jago prediksi bisa nih. Iya. Bang Bedul jago nih. Prediksi nggak nih Bang Bedul? Bang Bedul jago prediksi nggak? Karena ada hadiahnya. Iya, ada hadiahnya. Hadiahnya tuh jutaan rupiah lah pokoknya. Jadi kalau misalnya mau ikutan langsung gabung aja di website Medcom, login, terus habis itu tinggal tebak doang, gampang. Pokoknya nanti skornya itu, poinnya itu diakumulasi sampai final nanti gitu. Kalau pokoknya buat yang jago-jago ikutan dah, apalagi yang suka nebak-nebakan. Karena gratis ya, gratis. Cuma asal timbal nebak, cuma login doang, intinya cuma login doang. Iya, tinggal nebak udah. Iya. Kalau menang dapat hadiah. Oke, kita move lagi ke beberapa kejutan yang terjadi di seminggu ke belakang. Kayak ada Curaçao yang bisa nahan Ekuador, terus juga tadi pagi ya Tanjung Verde juga 2-2 Uruguay. Iya. Itu gimana tuh menurut lo? Di match yang Ekuador juga seru nih karena Curaçao sama Tanjung Verde punya kiper yang dua-duanya bagus banget. Bener. Karena sebelumnya Fozinha itu Tanjung Verde pas lawan Spanyol ya. Ya, pas lawan Spanyol itu save-nya gila. Itu padahal umurnya 40 tahun gitu. Jadi yang ini kalau menurut gue jadi hal-hal menarik di Piala Dunia, selain kita lihat ya kita pengen nonton tim-tim favorit negara-negara yang kita demen gitu, ada pemain bintang, tapi ada hal-hal menarik Piala Dunia yang ini kalau dari bermunculan ya orang-orang yang aneh
dan Iya. ajaib tuh bermunculan. atau pemain muda-muda gitu. Kalau di zaman dulu ada yang tuanya itu Ochoa. Iya, coba. Terus ada James Rodriguez. Sekarang yang mudanya sorry. Kalau sekarang ada Coutinho, sama Ole Roim kalau nggak salah. Eloy Room. Ole Rum ya. Itu Eloy Rum. kipernya Curaçao. Ya, kiper Curaçao ini di Ekuador bisa bikin 15 save, lu bayangin 15 Iya, save. itu rekor. Rekor baru. 15 save lu bilang. Aduh, Iya. kacau tuh, Pak. Itu kalian pokoknya bisa baca ya di Medcom iya, ada bisa di profilnya Medcom juga. juga. Dia dia pernah main di Liga Belanda tuh. Karena emang yang diketahui kan Curaçao ini kan negara jajahan Belanda kan. Iya. Baru merdeka belakangan tahun ini gitu. Nah, Walaupun kecil. betul. Dan ada juga nih yang mengejutkan dari wakil Asia. Di antara yang lainnya pada gugur, dia doang nih yang bisa memetik kemenangan di seminggu ini. Iya. Gitu. Karena apalagi ini grup termasuk grup lumayan iya, lumayan ketat neraka nih. ini, lumayan Iya, neraka. ini terus menurut gue ini nerakanya sih ini sih. Karena Iya, sisanya karena- tuh kan kayak agak-agak gimana gitu. dengan dia sebelumnya sebenarnya dengan dia nahan imbang Belanda aja tuh udah bagus banget Bagus menurut ya. gua, karena kita lihat kemarin Belanda menang 5-1 lawan Swedia. Swedia yang punya Isak, Gyökeres, Iya. nggak bisa berkutik Ada gitu loh, pemain 5-1. mudanya juga tuh yang kemarin brace ya, si Yusril. Iya. Iya, dia tuh. Yasin Yasin Asyari. Asyari benar. Jadi Belanda ya tetap kuat ya walaupun akhirnya ditahan sama Jepang di menit-menit akhir. Berarti salah satu kekuatan sepak bola Asia nunjukin kualitasnya lagi gitu loh, walaupun yang lain kayak Qatar, Arab Saudi itu udah kalah. Terus juga selain itu Iran juga lumayan oke karena Iya, bisa nahan imbang Belgia. Malah hampir menang. Hampir menang. Karena Benar, ada karena gol- gol offset. Iya. Taremi Iya, offset tuh. Walaupun Belgianya main 10 pemain loh. Iya, Cuma di di akhir-akhir menit 70-an. sih. Iya. Tapi emang baik lagi kualitas pemain Belgia juga nggak bisa diremehin gitu loh. Masih ada KDB ya kan. Terus Iya. ada Kipernya si- juga Courtois. Iya, kipernya juga Courtois. Depannya juga ada Lukaku masih, walaupun udah tua Iya, benar. Jadi ya, tapi menurut gua justru ini tamparan jadi citra jelek sih menurut gua buat Belgia ya. Iya benar. Buat tim sebagus ini. Tapi masanya sih udah lewat, cuma Generasi emasnya udah lewat. generasi masnya emang udah lewat sih. Cuma tetap aja gitu. Jadi citra jelek juga sih menurut gue buat catatan Belgia. Apalagi kalau nyampe nggak lulus grup, ini benar Iya. malu-maluin banget sih menurut gue. Karena isi grupnya itu Mesir, Iran sama Selandia Baru. Selandia gitu. Baru ya. di Walaupun sini. ya Mesir ya oke lah, Mesir baru menang. kuat lah. Lawan New Zealand tadi 3-1. Iya. Ini juga baru kemenangan perdana Mesir ya di Piala Dunia. Benar-benar. Di pesta bola. Ya di pesta bola sorry. Karena dari sebelumnya di Qatar pun dia nggak menang, Nggak bisa menang. poin. Iya, nggak dapet poin, nggak menang. Jadi baru dapet kemenangan. Jadi seru lah pokoknya pesta bola sekarang lah, banyak Iya, banyak sejarah kejutan-kejutan. baru, banyak pemain muda baru, pemain senior yang tampil ya bagus-bagus. Iya, Pemain muda kita lihat ada si tadi dari Swedia, Yasin terus Asyari, terus di Maroko ada Ayub Aboudi, Iya, itu dari Aboudi. DM ya, yang ditertarikin beberapa klub termasuk MU, Madrid, kabarnya itu. Jadi ini yang bikin seru Piala Dunia. Nah, itu kita udah Tiap turnamen Belgia selalu difavorit di awal, tapi selalu anyep. Iya bener. Iya. Apalagi di waktu generasi emas ya, itu Iya. udah digadang-gadang banget, kayak bakal masuk minimal Iya. minimal final gitu loh. Iya, benar. Tapi hasilnya ya begitulah. Entah kenapa, walaupun isinya pemain bagus-bagus dan belakangnya pun bagus Iya. banget gitu loh. Tapi Tetap aneh iya, emang. tetap nggak bisa. Ya tapi Padahal itu sih maksudnya insight-insight dari Piala Dunia nggak selalu tim yang yang isinya bintang. bintang semua itu bisa melaju. Bahkan kalau misalnya ya kita lihat lah kayak tadi Turki juga kan Turki, isinya lumayan pemainnya lumayan bagus gitu loh. dari muda sama yang tuanya ya. Iya lengkap gitu. Selain itu juga ada juga yang kayak gitu tuh Paraguay, Uruguay bahkan juga. Uruguay karena
nggak bisa menang lawan Tanjung Verde gitu. Tanjung Verde sama Arab juga satu sama. Heeh. Jadi, Uruguay ada Nunes. ada Nunes, ada Valverde, ada juga, oh iya, di Uruguay ada pemain mudanya Maxi Araujo. Maxi Araujo. Maxi Araujo. Jadi itu juga tuh pemain muda lagi tambahan selain dua tadi yang gue sebut sama. Jadi